Selamat bertemu di mata kuliah Perencanaan Keuangan Profesional sebagai salah satu subjek di UGA, Ubaya Global Academy, maupun di PJJ MM Ubaya. Nah, perkenalkan, nama saya Werner R. Mulhadi. Ya, saya punya website, silakan saudara kunjungi karena banyak pembelajaran di sana, juga terkait dengan jurnal-jurnal dan sebagainya. Nah, kita akan masuk pada pertemuan sesi pertama. Nah, di sesi pertama ini kita akan berbicara tentang dasar-dasar perencanaan keuangan. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta dapat memahami konsep dasar perencanaan keuangan. Yang kedua, peserta dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, peserta dapat memahami pentingnya perencanaan keuangan. Yang keempat, peserta dapat memahami proses perencanaan keuangan. Yang kelima, peserta dapat mengetahui kapan sebaiknya memulai perencanaan keuangan. Mari kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, konsep dasar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perencanaan keuangan atau financial planning? Nah, perencanaan keuangan adalah proses untuk merencanakan dan mengelola keuangan pribadi atau keluarga dalam rangka mencapai apa yang dicita-citakannya. Pasti setiap individu ataupun keluarga memiliki tujuan. Sebagai contoh, individu mungkin saja dia punya cita-cita akan menikah 3 tahun lagi, membeli rumah 8 tahun lagi, memiliki anak, dan seterusnya. Ya. Nah, untuk dapat mencapai apa yang dicita-citakan, kita harus membuat yang namanya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan tersebut bisa dilakukan oleh individu atau keluarga itu sendiri, namun bisa juga dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai financial planner atau financial advisor. Financial planner diterjemahkan sebagai perencana keuangan, sementara financial advisor diterjemahkan sebagai penasihat keuangan. Nah, tugas dari seorang perencana keuangan adalah mampu untuk mewujudkan mimpi atau cita-cita dari klien yang dibantu dengan mengelola dan mengalokasikan dana pada investasi yang produktif. Tugasnya membantu, ya. Jadi tugasnya memberikan advice, bukan mengelola. Untuk mengelolanya sebenarnya adalah hak dari si pemilik dana, hak individu, hak keluarga tersebut. Financial advisor cuma memberi rekomendasi, Bapak, Ibu lebih baik investasi di sini karena kebetulan returnnya sekian, resikonya sekian. Dia menjelaskan hal itu. Oke? Nah, untuk dapat berprofesi sebagai seorang financial planner, saudara membutuhkan sertifikasi. Nah, di sini ada beberapa lembaga, nomor 1 dan nomor 3 ada di Indonesia, sementara nomor 2 tidak ada di Indonesia. Nah, yang pertama Financial Planning Association, dia menerbitkan gelar profesi yang namanya Certified Financial Planner. Nah, kemudian ada juga American College yang menerbitkan gelar CHFC dan CLU. Kalau CLU itu dipergunakan untuk teman-teman yang berprofesi sebagai underwriter life, khususnya di perusahaan asuransi. Nah, sementara IRFC menerbitkan gelar profesi namanya Registered Financial Consultant. Nah, sekarang kita masuk subsesi yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua. Kita bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Apa sih kebutuhan? Kebutuhan merupakan sesuatu yang mendasar dan tidak dapat ditinggalkan. Sementara keinginan lebih bersifat pemuasan semata. Ya, sebagai contoh begini, kalau saya lapar, tentu kebutuhan saya adalah makanan. Nah, apa yang saya inginkan, nah itu tergantung dompet saya. Bisa saja kalau dompet saya lagi tebal, saya bisa makan steak. Kalau dompet lagi tipis, mungkin saya beli nasi kucing. Nah, kita harus bisa bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Contoh lain, saya mau pergi dari rumah ke kantor. Berarti kebutuhan saya adalah alat transportasi. Nah, kalau bicara kenyamanan, tentu saya akan lebih membeli mobil. Namun kalau saya berbicara tentang efisiensi dan kecepatan, maka saya akan menggunakan sepeda motor. Nah, itu adalah keinginan. Nah, kemudian ada lagi terminologi orang kaya dan orang mapan. Apa sih bedanya orang kaya dan orang mapan? Orang kaya adalah orang yang memiliki berbagai macam aset dalam jumlah besar melebihi apa yang dibutuhkannya. Oke, para konglomerat, orang kaya di dunia, itu adalah orang-orang kaya.
Sementara orang mapan itu secara keuangan dapat diartikan bahwa orang tersebut memiliki aset dalam jumlah besar, ya dalam jumlah besar, bukan memiliki aset dalam jumlah yang terbatas, namun ia mampu memenuhi semua kebutuhannya. Jadi seorang mapan. Untuk dapat menjadi seorang yang mapan secara keuangan, maka kita harus dapat memilah-milah mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Nah, mengapa kita perlu perencana keuangan dan perencanaan keuangan? Ya, tentu di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti selain ketidakpastian itu sendiri. Apalagi kita masuk dalam era yang kita sebut VUCA, volatile, uncertainty, complexity, ambigu. Apa yang terjadi hari ini, kemudian tahun depan sudah berubah, sudah berbeda. Oke, dunia sangat berubah dengan cepat sekali. Nah, untuk itu ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa kita membutuhkan perencanaan keuangan. Tentu yang pertama untuk melindungi diri sendiri dan keluarga dari risiko finansial. Yang kedua karena kita berharap untuk hidup selama-lamanya. Seringkali kita berdoa, Tuhan kasih umur saya panjang. Nah, padahal ketika kita umurnya panjang sampai 80-90 tahun, maka siklus hidup kita kembali lagi seperti bayi. Kalau kita punya siklus hidup dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, kemudian menjadi lansia. Nah, ketika kita lansia, sebenarnya siklus hidup kita kembali mulai dari nol lagi. Kita tidak bisa melakukan sesuatunya secara mandiri dan kita membutuhkan orang lain. Dan itu menyebabkan biaya hidup kita semakin besar. Ya. Yang ketiga, untuk membiayai kebutuhan anak, yang namanya biaya pendidikan, itu kenaikannya lebih besar daripada tingkat inflasi. Nah, sehingga kita harus betul-betul melakukan perencanaan agar kita bisa menyekolahkan anak kita sampai level yang dapat membuat dia mandiri di masa depannya. Oke? Pertanyaan berikutnya, apakah perencanaan keuangan itu dapat dilakukan sendiri atau harus dengan menggunakan perencana keuangan? Nah, pada dasarnya setiap orang bisa melakukan. Namun untuk melakukan perencanaan keuangan, pertama Anda harus mempunyai pengetahuan tentang produk-produk keuangan. Yang kedua, saudara punya waktu. Nah, masalahnya tidak semua kita memiliki pengetahuan tentang produk keuangan. Begitu macam produk keuangan, ada yang namanya saham, obligasi, swap, dan feature, dan macam-macam. Ya. Nah, itu begitu kompleksnya. Nah, mungkin saja kita memiliki pengetahuan, tetapi kita tidak memiliki waktu untuk mengelola aset kita. Sehingga berdasarkan dua ini, maka kita biasanya bisa mempergunakan teman-teman yang berprofesi sebagai financial planner. Nah, bagaimana proses perencanaan keuangan? Ini proses perencanaan keuangan kalau kita melakukan secara mandiri. Artinya kita sendiri melakukan dengan mengetahui terlebih dahulu apa sih kebutuhan dan keinginan kita. Kemudian tentukan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, apa sih yang ingin kita capai. Terus kita lakukan financial check up, analisis keuangan saat ini. Kemudian kita mulai alokasi investasi. Dan jangan lupa, lakukan review secara periodik. Biasanya lazimnya 3 bulan, 6 bulanan, atau maksimum 1 tahunan. Oke? Nah, ini kalau proses kerja kita sebagai seorang financial planner. Pertama, kita harus memiliki tahap discovery. Kita mencari orang. Maka bagi orang yang berprofesi financial planner, sangat dibutuhkan untuk memiliki kenalan dengan banyak orang. Nah, dari sini, dari kita menemukan banyak orang ini, nah mungkin ada yang berminat pada profesi kita. Mungkin mereka bingung bagaimana mengelola aset-asetnya. Nah, lakukan yang namanya profiling risiko. Dari profiling risiko, apakah tuh si customer atau si klien kita itu adalah orang yang risk indifferent, risk averse, atau risk seeker. Nah, kita kembangkan strategi pengelolaan aset. Ingat, financial advisor ya atau financial planner itu hanya memberikan advice, memberikan nasihat. Pelaksananya siapa? Tetap individu atau keluarga tersebut yang memiliki aset. Oke? Jangan sampai nanti Anda dipercayakan untuk mengelola aset. Nanti akan terjadi banyak masalah. Dan itu sudah terbukti di teman-teman di Jakarta sana. Ya. Nah, setelah itu dilakukan implementasi oleh klien saudara. Nah, Anda tinggal monitoring 3 bulan, 6 bulan, saudara datang lagi kepada klien saudara, kemudian bertanya bagaimana, apakah
kemarin advice yang sudah kita lakukan, sudah kita sampaikan, sudah dilakukan, terus bagaimana capaiannya 3 bulan, bagaimana capaian 6 bulan, nah itu kita lakukan review. Kalau memang kita targetnya tidak tercapai, mungkin harus ada penyesuaian-penyesuaian ya. Terus berikutnya, kapan perencanaan keuangan dilakukan? Ya, sebelum kita menjawab kapan perencanaan keuangan sebaiknya dilakukan, kita lebih dulu mengubah paradigma berpikir kita. Zaman dahulu, kalau kita memiliki penerimaan, maka kita kurangi dengan pengeluaran sehari-hari, sisanya diinvestasikan. Itu zaman dulu, pola pikir zaman dulu. Akibatnya apa? Hampir tiap bulan kita tidak memiliki sisa. Kalaupun ada sisa, investasinya itu dalam jumlah yang sangat minim. Nah, sekarang kita mulai mengubah paradigma kita sebagai seorang financial planner atau sebagai orang yang mau membuat perencanaan keuangan bagi hidup kita sendiri, maka kita harus berubah pola pikir menjadi yang sebelah sisi kanan. Nah, pertama kita memulai dengan perencanaan keuangan itu, kita lihat berapa sih penerimaan kita. Terus kita punya tujuan apa nih? Oh, tujuan 3 tahun lagi menikah, tujuan 5 tahun lagi misalnya menyekolahkan anak dan seterusnya. Oke? Nah, di sini kita buat skala prioritas. Sisihkan terlebih dahulu investasi-investasi untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian baru sisanya disesuaikan untuk pengeluaran sehari-hari kita. Nah, ini membuat kita menjadi paham ya bahwa pendapatan kita yang terbatas itu kita prioritaskan kepada masa depan kita dan kemudian sisanya untuk pengeluaran sehari-hari, sehingga kita tidak lagi terpacu untuk mengikuti pola gaya hidup kita yang mungkin sekarang sangat konsumtif. Jadi dengan cara ini diharapkan tujuan-tujuan masa depan saudara bisa tercapai. Nah, di sini ada contoh perhitungan. Kapan sih sebaiknya kita melakukan perencanaan keuangan? Tentu sejak dini. Nah, kita ambil contoh. Ada 2 orang sama-sama berumur 25 tahun. Sebut saja namanya Amir dan Badu. Sama-sama 25 tahun ya. Amir menabung investasi mulai umur 25 tahun dan berhenti pada umur 30 tahun. Badu terlambat dia. Dia baru mulai investasi umur 30 dan berhenti usia 50 tahun. Masing-masing diasumsikan investasi hanya 100.000 per bulan dan rata-rata tingkat return investasinya katakanlah 20%. Kok besar sekali? Iya, supaya kita bisa melihat beda efek antara waktu kita menunda dan waktu kita investasi saat ini. Nah, dengan menggunakan rumus future value, kita lihat Amir mulai umur 25 tahun sampai 30, dia menabung 100.000 per bulan. Totalnya selama 6 tahun yang dia investasikan 7.200.000. Nah, kemudian hasil investasi ini diinvestasikan terus sampai usia 50 tahun, total hasil investasi dengan rata-rata return tiap tahun adalah 20%, maka si Amir memperoleh 526 juta. Sementara si Badu itu memulai usia 30 tahun dan dia menabung selama 20 tahun sampai usia 50. Total dana yang dikeluarkan 25.200.000. Hasilnya ternyata hasilnya lebih sedikit, 380 juta. Nah, jadi kapan sebaiknya kita memulai perencanaan keuangan? Tentu sejak usia dini. Kalau bisa mulai hari ini kita melakukan investasi dalam rangka mencapai tujuan kita. Oke, inilah sesi pertama dari pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Sampai ketemu lagi.